Hello everyone, welcome back to my channel. Nama gue Willy, dan di video kali ini gue akan membahas tentang dokumenter Netflix yang berjudul The Social Dilemma. The Social Dilemma menceritakan tentang di balik layar dari sosial media yang mungkin belum banyak orang sadari atau belum banyak orang ketahui. Menceritakan juga terkait dengan kecanduan sosial media serta dampak yang dihadapi oleh generasi saat ini. Sebelum gue membahas hal ini, gue perlu disclaimer bahwa gue bukan pakar teknologi ataupun sosial. Namun ini merupakan murni pandangan gue terkait hal ini. Semua yang diceritakan dalam The Social Dilemma adalah keadaan kita saat ini di mana semua orang sangat kecanduan dengan yang namanya sosial media. Siapa sih yang enggak? Pasti kalian juga banyak dong yang punya sosial media, apalagi di masing-masing. Kayak misalnya YouTube yang sekarang kalian lagi nontonin. Lalu nanti ada Instagram ada berapa account? Belum nggak ada yang secondary account ataupun yang lainnya. Hal ini dikarenakan terdapat perpindahan human behavior yang dari awalnya seluruh aktivitas sosial perlu dilakukan secara tatap muka, namun mulai beralih ke virtual atau secara daring atau online. Dimana saat ini kan lagi pandemi, kita nggak memungkinkan untuk kita bertemu tatap muka. Even tatap muka pun kita perlu menjaga 3M, menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Ya, so far berarti kita masih menjalani apapun dimulai dari virtual. Misalnya work from home, kita menggunakan virtual meeting juga kalau misalnya ada meeting gitu. Lalu pas kita ibadah juga menggunakan online service gitu. Kita sebagai manusia dikatakan sebagai makhluk yang dapat beradaptasi, bukan? Maka dari itu, seiring dengan berjalannya waktu, perpindahan behavior itu pun kita anggap lumrah, serta menganggap bahwa dengan kita bermain sosial media, kita sudah bersosialisasi dengan orang lain, padahal itu belum sama sekali. Dengan kita berinteraksi melalui sosial media, itu tidak mengkategorisasikan kita itu sudah bersosialisasi dengan orang lain, karena itu sifatnya hanya one way gitu. Namun di sisi lain, perusahaan sosial media juga sedang gencar-gencarnya meningkatkan user experience untuk para penggunanya, merasakan user experience yang terbaik pada saat pengguna menggunakan platform sosial media mereka. Misalnya mereka menggunakan berbagai macam teknologi seperti machine learning, artificial intelligence, analytics, dan lain-lainnya. Hal ini menyebabkan terdapat fitur explore dalam akun-akun kita saat ini. Explore, suggestion, ataupun recommendation. Karena mereka mempelajari behavior kita pada saat menggunakan platform sosial media mereka. Mulai dari foto atau video seperti apa yang sering kita cari atau sering kita lihat, lalu profil orang yang seperti apa yang sering kita cari, dan sebagainya. Namun, adaptasi kita terhadap sosial media terlalu berlebihan hingga menyebabkan kita kecanduan dengan sosial media, hingga tidak bisa lepas dari sosial media itu sendiri. Sosial media memang banyak memberikan kemudahan dalam berinteraksi. Yang awalnya hanya dapat berinteraksi dengan orang yang sewilayah mungkin, namun dengan sosial media kita bisa berinteraksi dengan teman kita yang mungkin berada di belahan bumi yang lain. Namun, di balik itu semua, terdapat hal kelam dalam sosial media, yang mana karena kita tidak perlu bertatap muka dengan orang lain, sehingga kita dengan tega menggunakan jari kita, jari yang kecil-kecil ini, jari kita untuk memberikan komentar-komentar yang tidak mendidik terkadang, bahkan mungkin bisa merendahkan orang lain yang mungkin kita kenal, dan yang paling sering merupakan orang yang mungkin kita tidak sama sekali kenal, dan terlebih kita menggunakan fake account. Itu menurut saya merupakan hal-hal yang sangat tidak pantas ataupun sopan sebagai seorang manusia lah yang merupakan makhluk sosial gitu. Saat ini sosial media sudah dianggap menjadi satu acuan untuk manusia dapat berinteraksi, betul tidak? Apa-apa kalian kalau ketemu teman, apa
nama akun sosial media kalian supaya kita bisa follow dan tag dan lain-lain. Dalam sosial media, ini yang perlu di-highlight, dalam sosial media manusia diperbolehkan untuk menunjukkan the best version of themselves. Kita diperbolehkan untuk menampilkan apa yang terbaik dari diri kita, yang mana tidak dapat kita tampilkan jika kita berinteraksi dengan orang lain secara virtual. Di mana-mana kalau di sosial media mau update foto harus diedit dulu sampai cantik supaya mendapatkan banyak like ataupun komen dan lain-lain. Dan kalau di dunia nyata kita kan nggak bisa edit muka kita ya, gimana caranya gitu. Sosial media menjadi sarana untuk kita merasa lebih superior atau lebih tinggi daripada yang lain. Terus memamerkan hal yang sebenarnya kita tidak punya. Mungkin kita bisa ngambil dari Google, kita screenshot, terus kita upload ke Instagram kita dan kita bilang, ini kita baru beli loh, atau ini kepunyaan gua, dan lain-lain. Seperti kita memamerkan hal yang kita tidak punya sebenarnya, lalu menghujat orang lain yang sebenarnya kita juga nggak pernah kenal dia gitu loh. Dan selalu menampilkan apapun yang baik dan indah dilihat mata, padahal itu bukanlah kehidupan mereka, atau kita pun itu bukanlah kehidupan kita yang sesungguhnya. Jadi di sosial media itu hanya bumbu-bumbu cantik yang kita harapkan kita dapatkan, namun kita tidak dapatkan di dunia nyata. Lalu, sosial media dianggap menjadi tolak ukur dalam persahabatan. Jika tidak follow, berarti bukan teman atau sahabat. Lalu jika tidak like, berarti kita tidak suka dengan orang tersebut. Lalu jika kita tidak view story, berarti bukan sahabat atau teman yang baik. Menurut saya ini sangat ironis, deeply, ini sungguh ironis, yang dimana semua social behavior, semua social activity kita sebagai seorang manusia harus selalu dikaitkan dengan yang namanya sosial media. Yang mana sosial media hanya merupakan sebuah media dan bukanlah fondasi untuk melakukan sebuah interaksi antar manusia. So, apakah kita sudah sadar bahwa ini bukan hanya tanggung jawab perusahaan sosial media saja secara tunggal, namun hal yang sebenarnya adalah the main part-nya ada pada kita selaku pengguna sosial media yang memiliki free will, self-control, dan power untuk tidak kecanduan dengan sosial media, bukan? Dengan kita menyadari bahwa kita mempunyai free will dan power atas sosial media yang kita lihat setiap hari, yang kita scroll tiap hari, yang kita buang berapa jam, berapa menit itu melakukan scrolling saja, kita dapat lebih mudah take a next step ataupun keputusan untuk kebaikan kita secara personal. Misalnya melakukan detox dari sosial media selama 1 minggu. Mulailah dari hal yang kecil, 1 minggu dulu, jangan langsung naik, gue mau 1 bulan. Itu nanti nggak kecapean, terus nanti kalian udah keburu bosan, udah keburu patah semangat. Mendingan mulailah dari durasi terkecil dahulu. Mungkin nanti kedepannya kalian udah bilang, oke, saya mau deactivate deh semua sosial media saya. Ya monggo aja, silakan. Toh itu account kalian gitu. Namun kalau bisa, lakukan hal yang relevan saja bagi kalian. Kayak misalnya, kan nggak mungkin kalian di saat-saat ini nggak punya sosial media, bukan? That's all from me. Mungkin jika kalau kalian ada pandangan lain terkait sosial media, please let me know di kolom komentar bawah ya. Lalu jika kalian merasa video ini bermanfaat, please hit the like button. Dan jika kalian belum subscribe di channel ini dan menyukai topik seperti ini, please hit the subscribe button and the notification button agar nggak ketinggalan video-video gue selanjutnya. Stay safe, stay healthy, and I'll see you soon in the next video.